akses sama warna tuh pas SMP doang. Suka warna kuning. Kuning ya? Kuning gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Konco Cerita bareng sama Ovik Okevik. Dan kali ini kita kedatangan males banget, terlalu formal. Gak jadi. Kali ini kita langsung aja ngobrol bareng sama teman saya ya, teman lama saya. Ini sosok yang beberapa tahun belakangan ini menghantui saya lagi setelah kita selesai kuliah dan dia akhirnya menghantui lagi. Kita berteman dari 2007 sampai sekarang, berarti sekitar 13 ada? Iya, 13 tahun. Baru suaranya doang kok, makanya belum. 13 tahunan lah. Dan inilah dia Ai Santosa. Ngobrol sambil minum dulu dong. Dipersilakan nggak sih? Oh iya, persilakan. Oh iya, makasih. Kan kita ngobrol sambil minum dulu dong gitu. Mau jongkok nggak? Nggak ya? Netizen lu kan ambil duduk ya. Buat teman-teman atau konco-konco kabeh sing gue belum ngerti, Ai adalah teman saya zaman kuliah ya di Institut Seni Indonesia, jurusan tari. Salah ya? Teater ya? Seni kriya logam. Logamnya logam hook. Oh no. Oh no, 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 no. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Bukan ya? Logam. Itu wordplay lagi. Beda. Iya, lu malu gua. Sebenarnya sosok seorang Ai itu seperti apa sih? Ya dulu kan ngasih itu nama panggilan aja ya. Nama anak kecil kan dulu gue dari dulu Agi sebenarnya. Oh iya, Agi. Agi kan, terus ya kalau di rumah kan biasanya kayak Ovi mau ini, Ovi mau itu, nah gitu kan. Nah kan gue biasanya ngomongnya cepat gitu, Ma mau ini ya kan. Ma mau ini, mau ke sekolah, Ma Ai beli ini. Nah kan lama-lama jadi Ai gitu. Oh, karena susah G-nya ya, cadel G ya? Nggak cadel sih, kayak cepet aja ngomong. Ai. Iya. Tapi kalau ngomongin soal Ai, dulu kecil di mana sih? Lahir di mana? Gue lahir di Tangerang sampai SMP. Terus SMP itu gua sempet ini, tau kan lu kalau kita sekolah study tour? Nah, study tour kan, lu kan kalau dari Tegal kan study tour lu kemana? Ke Sumpiu kan paling ya. Kesini gua. Serius, gua SMP study tour ke Jogja. Iya kan? Jogja, Bali, Iya. Jakarta biasanya itu adalah destinasi study tour favorit kan. Iya. Gua dari Tangerang ke Jogja. Oh, oke. Terus gua Waktu SMP. SMP gua ke Jogja terus. Oke, sama banget ya. Jangan-jangan kita ketemu ya? Nggak mungkin, kita beda tahun. Kita ke 7 tahun Iya. gitu. Jangan dong, kita kan sama angkatan. Terus Enggak ya. Gue lebih di bawah lu. Terus kan gitu, kita ke Jogja, terus habis gue ke Jogja, nggak tahu nih namanya anak kecil ya, ngelihat apalagi kan gue di Tangerang gue nggak pernah kemana-mana, gue ke mall aja gue nggak pernah gitu. nggak ada kayaknya. Ada banyak. Pabrik. Mohon maaf, Oh, ada kan ya? kita sebelah sama Jakarta Oh, ya. iya. Ya dekat rumah gue deket pabrik, Iya, cuma iya. ada mall. Tapi lebih baik pabrik kan Tangerang. Swalayan lah itu namanya apa sih? Toserba. Oh, Taswarba, bener Iya, Taswarba Taswarba. kayak gitu-gitulah. Kesana jarang-jarang keluar. Nah begitu gue ke Jogja kan kayak jalan-jalan nih, terus wah nemu yang baru, tiba-tiba kayak langsung naksir gitu. Akhirnya pas lulus SMP gue minta mau SMA-nya di Jogja lah. Nggak boleh. Hah? Ya nggak boleh lah. Iya, Mau SMA gua, ya. anak paling bontot tiba-tiba SMA ke Lu Jogja. paling bontot? Paling bontot. Berapa gua. bersaudara? Sebenarnya sih gue ada 3, cuma adik gue meninggal kan. Udah, kan gue paling bontot gitu. Oh, harusnya bertiga. Heeh. Tapi lu jadi kedua sekarang. Gue kedua, Oke. terakhir lagi gitu. Terus nggak boleh gue ke Jogja karena yang gitu masih kecil segala macem. Akhirnya gue bingung, gue putar otak kan, gue nggak mau soalnya kayak di Saya SMA aja udah sering puter otak ya. belum masih SMP baru lulus. Gue mau kemana nih? Gue mau kabur gitu. Gue mau hidup bebas. Ke Bandung ketemu Dilan. Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak kepikiran gue ke Bandung.
ya pokoknya gue mau ke Jogja. Akhirnya karena nenek kakek mbah dari bapak gue kan di Purworejo. Oh iya. Sebelahan ya, Iya, sama iya, Jogja. iya. Akhirnya ya udah deh, gue ini kompromi. Ya udah SMA-nya di Jogja, di Purworejo. Tetap nggak boleh. Oh, Gue mogok makan seminggu. astaga. Sampai sekarang kurus kayak gini ya. Nggak mau. Gue disuruh makan susah gitu. Semingguan lah. Gue kayak bete gitu. Akhirnya sama mama gue. Bapak gue tuh ya udah lah nggak apa-apa. Namanya bapak gue kan di tempat orang tua aja ya, jadi nggak apa-apa. Nyokap gue nggak mau gitu. Takutnya ntar kenapa-napa anak ini. Akhirnya boleh SMA di Purworejo. Karena tujuan gue tuh gue ke depan nih. Gue SMA di Purworejo nih, nanti gue kuliahnya deket ke Jogja, gue langsung nyebrang gitu. Akhirnya udah dari SMA udah licik ya. Penuh licik, taktik dan puter otak ya. lebih ke ambisius ya. Jadi gue kayak penting gue mau ke Jogja, gimana caranya gue harus bisa. Walaupun gitu. lu belum tahu kuliah di mana, belum tahu. Nah, ya? gue tuh nggak kepikiran. belum Gue yang penting tinggalnya di Jogja aja gitu. Gitu. Terus akhirnya bisa SMA di Purworejo. SMA-nya 3 tahun. Iya, alhamdulillah 3 tahun. Kirain. Jangan salah. Gue makanya emak gue berat 5. banget. Emak gue berat banget. Nggak bolehin gue pindah dari Tangerang, karena waktu gue di Tangerang itu pas gue lulus SMP di sekolah gue masuk peringkat 5 besar, gue peringkat 4 tinggi nilainya. Satu sekolahan. Dan gue dapet harusnya gue dapet beasiswa gitu untuk langsung pilih SMA favorit dan dapat uang saku gitu selama 3 tahun. Gue nggak mau. Iya. Nah kan mau gue, mama mah yang penting duit. Lu gak ya? Duit gitu. Gratis nih gitu. Enggak kasih. Wow, luar biasa tuh. Dari SMP aja udah kelihatan prestasinya 4 terbaik dari 7 siswa satu sekolahan. Dan kelihatan ya dari SMP dia udah punya prestasi yang luar biasa menurut saya, karena untuk mendapatkan 4 terbaik di satu SMP yang muridnya cuma 10 itu juga 7 ya. Enggak. Tapi gue juga SMP itu cuman mentok itu ranking 5 ya. Ranking 4 apa 5 gitu. Satu kelas. Itu mentok. Jadi SMP udah seneng truk-trukan, ngeband gitu kan, gue kelihatan banget kayak anak Iya. kan. Gue juga ngeband. Enggak. Serius gue SMP Cheerleader lu. Gue nggak SMP gue ngeband. Cheerleader. Anggota bandnya, Hah? guru-guru vokalisnya gue. Demi gue Iya sih, diajakin nih gue emang suaranya bagus. gitu. Satu nada nggak? Hah? Satu nada. Apanya? Suara. Untuk memperlihatkan suara lu bagus, bukan begitu. Oke, dan juga kalau dilihat dari sampai saat ini, Ayla ini juga salah satu teman saya yang lumayan cukup berhasil lah ya, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Karena mungkin kegiatan saat ini apa? Biasanya gitu ya. Berarti kayak gitu ya. Buat Kegiatan saat ini apa sih sibuknya sebenarnya? Kalau gua kan tahu nih, kalau orang-orang nggak tahu. Iya, gue saat ini gue kerja di salah satu radio swasta. Sebagai tim kreatif, kayak kreatif assistant gitu. Jadi kayak kalau yang di TV tuh kayak tim kreatif gitu sih. Jadi yang gue bikin skrip siaran, ngedirect siaran, gue bikin acara, bikin program, bikin segmen, bikin iklan juga, iklan di radio gitu. Okay. Itu kalau weekdays. Nah, weekendnya mau tahu weekend aku? Nih, lihat videonya. Tadi kita tunggu di sini ya, Chan. Yang viral. Nah, kita bahas itu. Siapakah dia? Siapakah Itu dia? saya pemirsa. Yang tadi kita lihat tadi itu, ini dia sosoknya, yaitu Ayla Saras. Ayla Saras. Kenapa memakai nama Ayla Saras? Aduh, gua kalau ditanyain kayak gitu gua bingung sejujurnya. Karena kayak dulu kan bikin nama perempuan kan, dulu kan kayak lu Ovi, kita panggil Vivi gitu. Terus ada kita punya Oh iya. Iya, Vivi. Oh iya. Vivi. Lu jangan usah lupa lu, bentar-bentar udah sembuh lu. Woi. Lupain lu.
Dulu Indra Indri gitu kan. Gue kan Ai terus Ai. Enggak deh, kayaknya awal tuh dulu malah lu gara-gara vokalis dangdut. Enggak bener-bener. Ayla Saras. Enggak, dulu tuh malah kan gue Ai kan. Oh iya ya. Kita gue mau Ayu nggak bisa, Iya. karena di kampus kita ada yang udah namanya Ayu, Oh, iya, ya bener. kan? Ayu Sevia, Iya benar. Sevia Larasati kan. Iya. Gue Ai Santoso, Ayla deh gitu, Ayla terus S-nya sa. Terus gue karena ada yang namanya Ayu Larasati, gue Saraswati deh gitu. Udah akhirnya nama gue dulunya Ayla Saraswati. Oh. Gitu. Kesini ada hilang. satu temen yang bilang, ih Watinya dihilangin dong, itu kayak namanya tuh terlalu ini apa kayak maaf ya, dia ngomong terlalu kampung. Dia yang ngomong ya. Ya dia ngomong ke saya, Watinya dihilangin aja deh, jadinya Oke. Ayla Saras gitu. Oh, Ya akhirnya udah, sampai sekarang. Ayla Saras sampai sekarang. Dari akhirnya bisa jadi viral itu gimana tuh? Itu gue gak ngerti. Sejujurnya itu gue gak ngerti. Jadi pas awal pandemi ya kalau nggak salah, itu kan acaranya kan Februari tuh, gue ada ngisi wedding di Banjarnegara gitu. Oke, lu jadi pengisi acara wedding ya? Acara nikahan gitu kan sama 5 orang yang lain gitu. Terus pas kita awal pandemi, si orang yang punya channel YouTube itu, kayak dia videografernya gitu, nge-tag gue di Instagram. Oke. Di akunnya dia, namanya akun File Wedding itu. Terus gue lihat, oh ada video gue gitu, itu video sebulan lalu. Nah pas gue klik ke akun YouTube-nya, ya udah itu memang udah di-upload sebulan yang lalu, dan saat itu udah viewersnya kayak 150-an ribu gitu. Sedangkan yang lain kayak baru 10.000, 20.000, teman-teman yang lain yang drag queen ya kita sebutnya, yang lip sync kayak gitu. Terus wah banyak juga nih gitu. Ya udah cuma sampai itu doang. Nggak lama tiba-tiba kok mulai banyak nih akun-akun kayak shit posting gitu, ngerti nggak sih, kayak apa musik apa fakta musik apa ini segala macem ngeposting itu, dan banyak yang nge-tag ke gue. Terus ya udah kan gue wah seneng kan ada yang ngupload gitu, ya udah gue komen thank you lama-lama. Terus akun-akun Instagram dengan yang followers dengan berapa ratus ribu itu nge-tag gue juga. Akhirnya terus rame lah. Pas gue cek lagi di YouTube-nya, kok naik lama-lama sampai 1 juta sampai 2 juta, kayak terakhir udah 3 jutaan deh kalau nggak salah ya. Antara 2 Di juta YouTube-nya 3 juta yang sekarang. lu? Bukan Pasnya YouTube gue, itu? YouTube Oh. si File Wedding itu. Iya, betul. Dan apa namanya, subscriber dia dari yang mulai pas gue pertama lihat tuh cuma 200-an gitu, sekarang kayak udah berapa belas ribu gitu. Itu sebelum lu punya YouTube juga, kan juga lu punya ada channel YouTube Ini juga. ada tetangga mau. Mau ganti studio, Oh, biasa. iya. Mau usah dibilang. Iya. Lu juga mau gantian YouTube. Mau apa? Itu sebelum lu punya YouTube channel sendiri atau sesudah? Gue udah punya sendiri, cuman jarang di jarang upload Ya. karena ya sepi gitu-gitu aja kan. Terus Dari juga yang viewer cuman berapa ratus gitu doang gitu. kalau viewers tuh kebetulan karena gue kan isinya paling gue perform ini kan lip sync lagu-lagunya Agnes kan. Nah lo kalau misalnya lo bikin video lo tulis Agnes Mo gitu, itu kan langsung clickbait tuh, orang kayaknya fanbase-nya Agnes kan kadang suka nyari gitu kan, Ignation gitu, Agnes Mo video terbaru apa, mungkin pada, nah itu kayak lumayan 15.000 yang nonton. Cuma nggak bisa gue monetasi karena ya belum, ya cuma berapa ratus loh gitu subscriber gue. Terus setelah dari video itu gue komen lah bilang makasih yang udah nonton, karena kan banyak yang bilang ih lucu banget. Gue bilang makasih, dan gue sorry kalau misalnya itu ofensif untuk, kan ada juga gue di apa namanya, Diapain? kayak dikata-katain gitulah sama fans, nggak fans sih, kayak mungkin orang ini nggak Tapi terima ada lah. yang nyinyirin gitu Malah kayak, tapi. ih Agnes nggak kayak gini loh gitu loh, kok Ya iyalah. jahat banget ya, emang nggak kayak gitu. Ya aku lebih bagus lah ketimbang gue. Ya gue minta maaf gitu, karena ya kan nggak semua. Ada yang kayak gitu juga. Iya, semua orang kan juga nggak semua orang nerima kan. Ada yang kayak gitu. Kalau kebanyakan sih kalau teman-teman drag queen yang lain suka sakit hati kalau dikatain, iya apa sih ini bencong gitu, waduh hukumnya biasa aja kayak gitu. Gue kebal. Cuma gue nggak enaknya kalau misalnya udah mulai. Oh enggak ya? Enggak. Oh iya. Ada pisau ya. Gue gak apa-apa kayak gitu, gue gak apa-apa sebenernya. Kalau ada yang ngatain gitu, gue kayak udah kebal lah gitu. Tapi Kalau misalnya ada
dia fansnya Agnes, terus kayak nggak terima Agnes tuh nggak kayak gitu ya. Gue juga ngerasa nggak enak ya. Gue juga nggak tahu, gue belum pernah ketemu Agnes secara langsung. Apakah dia oke, dia fine. Tapi kan lu sempet komen-komenan kan sama Agnes kan? Enggak. Di DM atau gimana? Enggak, itu jadi bukan gue sih, jadi ada orang yang nge-tag video gue gitu. Nih dia nge-tag terus sama Agnes dibalas lol gitu. Tolol. Lah, kayak lol tuh kayak ketawa gitu. Terus dia sempet gue sempet selama pandemi gue bikin konser virtual gitu kan. Terus story-nya kan banyak yang story gitu kan. Dilihat sama Agnes juga ngeliat. Story lu? Nah, bukan story yang lain. Oh. Agnes tuh ngeliat story gue itu ya, anjir gue norak banget ya. Dia pernah sekali ngeliat story gue waktu gue ngebawain lagu barunya dia yang judulnya Diamond. Oh iya. Dia. Itu dia ngeliat story lu? Dia ngeliat story gue. Kan gue, wah alhamdulillah kita dilihat. Nah yang paling gue kaget banget waktu itu sempet, itu gue lagi mau perform. Iya gue lagi perform. Itu kayak gue, lu kan tahu ya Pi, gue orangnya malas banget nyetir ya. Nah, itu lumayan jauh lah gue nyetir sendiri sampai tempat venue tuh gue capek secapek-capeknya. Buat teman-teman yang nggak tahu, kocok yang nggak tahu, Ai itu malas banget karena nyetir Tosanya dia itu agak berat. Berat banget itu Tosa, udah gitu kadang kan suka bannya kempes gue ganti sendiri. Oke, udah kan sampai capek banget lah, gue malas banget. Terus gue cek handphone, tiba-tiba Agnes semua like your post. Gue mohon maaf, Agnes nge-like postingan gue. Wah seneng banget postingan. Lu tabrakin? Gue seneng kan, nggak itu gue udah nyampe. Seneng banget itu kayak gue account. Agnes nge-post, Agnes nge-like postingan gue gitu. Pas gue cek lebih seneng lagi karena dia nge-like postingan gue yang 6 bulan lalu. Anjir. Saat itu berarti dia udah kepoin lu ke bawah-bawah. Dia nih entah dia ngepoin gue atau gimana, gue gak ngerti. Karena kan gue juga emang nge-tag dia, cuma kan yang nge-tag dia kan banyak ya. Iyalah, nggak mungkin juga dia entah sama dia mungkin di save, Agnes di save ya. Di save atau mungkin dia kepo kayak gue kepo lagi gak ada kerjaan, gue scroll gitu kan. Itu adalah postingan gue, itu foto saat gue pertama kali nonton performnya dia secara langsung. Gue nggak pernah seumur hidup gue nonton perform dia secara langsung. Saat itu pas gue ulang tahun 2 tahun lalu, ada satu teman yang sangat berjasa buat gue lah, si David DP, dan dia tuh emang udah fans kawakannya Agnes. Agnes udah kenal. Enggak, orang Magelang. Si Agnes udah kenal banget sama David ini. Udah kenal David tuh sampai Agnes waktu perform di LA dia datang ke Amerika. Anjir. Udah saking segitunya lah, itu udah fans banget lah dia. Ngasih hadiah gue nih, mau nonton Agnes gitu. Gimana? Waktu itu kita nonton di salah satu klub gitu. Dia perform, disediain mejanya. Jadi aslinya tuh kalau di tempat itu mejanya jauh-jauh. Nah dia tuh request mejanya deket, jadi kayak ini gue. Agnes kayak cuma 5 meter gitu loh. Dia ada di situ. Dan ini kan fans lawasnya dia. Yang Agnes sudah kenal semua karena selalu nonton di Agnes mau ke Bali, mau kemana. Tuh ada setiap dia perform, dia nengok ke sini, ngajakin ngobrol ke sini. Ini fans lawas nih. Jadi kayak berasa ngomong sama gue. Itu seneng banget. Dan selama 1,5 jam dia perform, gue cuma punya satu foto. Itu foto pas dia cuma lagi thank you sama tim dancernya gitu. Jadi nggak ada foto muka dia. Karena gue emang mau megang. Niat gue pengen ntar kalau ada yang bagus gue rekam. Gue sumpah ya Pi, aduh gue jadi norak banget. Gue sumpah itu selama pertunjukan itu gue mau ngeluarin handphone dari tas aja gue nggak berani, karena tas gue di mana gue nggak tahu kan. Kalau gue ngeluarin kan gue gini, gue takut ketinggalan. Jadi gue nggak mau. Yaudahlah gue nggak usah ngapain. Nah pas dia tiba-tiba udah rampung, gue langsung buru-buru gue foto itu yang gue posting di Instagram. Isi captionnya tuh ya gue cerita lah gue gimana gue makasih, gimana gue tahu lagu dia, gue suka sama dia dari zaman bala-bala, zaman gue umur 5 tahun. Ini bala. Bibi bala-bala. Oh, mana sekolah itu kan? Itu dari gue tahu. Hey baby baby bala-bala, siapa ingin jadi juara? Hey baby baby bala-bala, ingin jadi idola. Semenjak itu sampai sampai sekarang gue selalu ngikutin dia. Cuman gue nggak pernah, dulu kan kalau ditanya lu ngefans ya gitu, gue nggak berani bilang iya karena gue malu. Karena mana bukti fans lu, gue nggak punya kaset juga, gue cuma punya satu dulu.
terus gue nggak pernah nonton dia live, gue pernah nonton dia secara langsung gitu, jadi kayak gue malu lah. Cuma gue selalu ngikutin dia lah, karya dia apa gue ikutin gitu. Itu udah panjang lah, intinya gue cerita kayak gitu di like. Berarti kan Mbak Agnes kalau Mbak nonton ya, baca kan Mbak. Gue kayak wah dia baca nih curahan hati gue. Ya gue seneng banget saat itu, gue kayak wah gue bener udah di notice. Kalau lu ngomong kayak gitu di podcastnya Om Deddy bakal ditonton. Kalau di podcast gua kayaknya enggak juga. Nggak, lo nanti harus judulnya ada Agnes Mo depannya. Oh Agnes iya. Mo, biar Berarti orang judulnya pada- harus Agnes mau KW gitu atau gimana? ya Agnes Mo KW apalagi Oh iya, ya. ngobrol bareng sama Agnes mau Nggak, KW. Agnes mau KW begini ternyata Oh, apalah pokoknya iya, iya. pokoknya intinya biar Agnes biar mau KW. fansnya Agnesian yang tiba-tiba nggak sengaja nonton, please dikasih ke Agnes. Berarti gue judulnya harus clickbait gitu juga ya. Tapi banyak banget juga video lu yang di-upload ulang sama orang-orang kan? Iya. Dengan caption ya Agnes mau KW, Iya, lucu iya. ya, ngakak ya, gitu-gitu gue. Lucu ya, badut ya. Gue juga lihat, gue juga belum lihat tuh memang kayak gitu gitu Iya, loh. gitu. Reaction tau gak sih lu? Iya benar. Gua Ada kocak video banget. reaction dia mas itu kan? Mm-mm. Iya gue lihat tuh. Itu sampai segitunya gitu. Berarti kan luar biasa. Dan itu menjadi suatu apa ya? Press list Price list. capaian nggak? Price list. Daftar harga. Iya. Capaian nggak sih? Iya itu kayak achievement, salah Ya, satu achievement. achievement gue. Kok jadi press list? Kok Ya lu. ganti ya katanya. Jangan jadi dikat. jadi achievement ya. Gitu. Iya salah satu kayak bukan goals gue, cuman kayak seneng aja gitu. Gue sebenarnya nggak tahu gue nggak terlalu punya goals. Diri gue tuh kayak goals gue bukan kayak gitu-gitu. Goals gue tuh cuma satu, jadi orang kaya raya gitu dong. Jadi kayak gitu tuh kaget gitu karena gue nggak pernah expect sampai gimana. Akhirnya jadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba orang nanya, sebenarnya dari sosok Ai ataupun Ayla, apa sih prestasi lo gitu? Prestasi yang membanggakan lo apa sih gitu sampai saat ini? Gitu? Sumpah ya kalau ditanya kayak gitu, gue bingung jawabnya. Dari apa. SMP kan juga ada, Nggak, tapi kayak- maksudnya nggak, saat ini. nggak, gue gitu. bingung karena saking banyaknya. Gue kayak Sama. pusing banget. Itu Gue sombong. ngelis tuh Oh, capek. tiga aja. Dua. Satu aja. Ya udah itulah Apa tuh? postingan gue di like sama Agnes Mo, gue di notice berarti. Itu prestasi lu banget ya? Iya. Prestasi lu Itu banget. postingan lama ya, bukan postingan baru terus Agnes kayak ada bagus lucu, enggak, itu postingan lama. 6 Jadi bulan. lu bayangin Agnes mungkin nge-scroll Instagram gue. Anjir gak lo? Gue kebayang terus kayak terus gue langsung cerita sama si David kan, terus dia bilang, "Ya mungkin dia kayak kayaknya anak itu kan Lagi slow banget. slow banget dia bener. Dia kayaknya lagi slow banget kali kan dia nggak bisa balik ke LA. Oh. Kan kejebak pandemi kan. di Di Jakarta. Jadi mungkin kayak mau lihat anak ini yang suka ini gue gitu kali apa slow gimana. banget ya. Iya ternyata agak Terus mirip dia ya, baca gitu. gitu. Tapi kalau memang teman-teman lihat apa ya nek didelok pertunjukannya apa nek delok secara langsung pementasannya Ai ini di Raminten Cabaret Show tiap malam Sabtu malam Minggu, Malam Jumat, Sabtu malam. Jumat Sabtu malam. nah itu jam 7 7. ya 7 ya itu memang bener-bener saya aja sebagai temennya apa ya terpesona Aku terpesona terkesima terkesima banget ngeliat itu memang bener-bener memang mirip banget dan dia ini memang kalau menirukan itu detail banget ya karena dulu juga kita pernah sempet ada bikin ini ya iya apa namanya zaman awal kuliah Cheerleaders. bukan Oh enggak, bikinnya kabaret gitu bener-bener kabaret. iya kayak Bisa project kabaret. pop gitu ya kan sih Iya kabaret gitu loh. tapi Drama musikal drama kabaret. tapi dimainkan oleh teman-teman seangkatan kita gitu dengan cerita ya patah hati sedih apa segala macam dan dia tuh selalu mirip karena memang lebih apa ya menjiwai gitu loh gitu. Kalau ngobrolin tentang awal kita ketemu zaman kuliah itu dia anak yang apa ya lugu banget culun sampai ada
julukan bisa boleh ngomong kan? Tikus got. Karena udah kecil, kubus, terus rambutnya tuh kayak tipis, gak berani keluar Kacak-kacakan. rumah. Udah kayak tikus lah, kalau kena matahari takut. Iya. masa- Tikus masih- got. Gue juga arah kakak kelas ngomong, tikus got lo ya. Dia tuh jalan gitu, tapi akhirnya semester 1, semester 2 itu udah mulai kelihatan apa namanya bakatnya dia gitu. Dan itu apa lebih kayak ke terbantu sih ya. Itu kan Kenapa? mungkin karena gue kayak gitu kan, gue takut ya, karena kan gue dari SD itu kan gue dibully terus kan, Pi. Dibully karena bego, dibully Padahal pinter kan? Dibully. Enggak, gue dulu bego, Pi. SD-nya. SD tuh gue bego, gue dijodotin emang. ranking aja paling tinggi tuh ranking 7. Ya itu pinter. Enggak, buat bapak gue ranking tuh 1. Astaga. Jadi pas gue SMP baru gue dapet ranking 1 baru Oh. bapak gue. Nah, ini baru ranking gitu. 7 tuh enggak? 7 tuh enggak. Bodoh lu. Enggak bodoh, cuma kayak enggak, itu belum ranking gitu. Dan Oh. temen di sekeliling gue kan pada pinter-pinter kali ya. Jadi kayak ya gue jarang ada orang mau main sama gue karena gue bego gitu. Karena nggak asik lah ini Si Agil. nggak jago nih ininya apa namanya belajarnya. Jadi yang pinter sama yang pinter gitu. Jadi gue dikata-katain gitu. Terus akhirnya pas kuliah Ya pas kuliah, pas itu kan SMP juga kan karena udah keseringan dikata-katain, gue jadi takut ya. SMP pun juga gue tuh kayak kan kalau zaman sekolah lu ini gak sih, ini ada yang populer, ini nggak populer, ya ada dong. gitu kan? Ada dong. Nah, Bintang kelas. bintang kelas Iya. gitu kan. Nah gue tuh termasuk misalnya yang nggak populer tuh yang cupu nih. Iya, gitu. cupu, kutu buku lah. Gue tuh cupu. Gue kalau misalnya jalan tuh gue takut, gue jalan aja gue pakai apa namanya tas tuh gue jalan bungkuk gitu. Gue tuh cupu, gue tuh culun, teman gue tuh dikit, tapi gue dikenal satu sekolah tuh kenal gue. Karena itunya. Ya karena gue ikutan nyanyi, Oh. diajakin guru-guru gue ikutan nyanyi. Karena mau kabel. Terus nyanyi, terus ada pagelaran apa ngedance, gue ikut ngedance. Oh. Jadi gue sebenarnya ya berani aja kalau di panggung, berani tuh udah off stage gue balik lagi, gue takut kayak gitu. Jadi gue hari-hari tuh kayak gitu. Fashion show gitu gak? Enggak, gue fashion, enggak kan gue pendek. Ya kan ada fashion show Nggak ada. Nikli. Lu kata gue di SMK ya, pakai fashion show kagak ada. Dia cuma nyanyi sama dance gitu. Gue ikut semua. Jadi kalau gue tampil, gue seneng tampil. Orang pada tahu gitu, kenal gue. Cuma kalau Tapi kalau lu tampil, lu dengan gaya yang udah apa stage act banget gak? Apa udah menguasai panggungan? Iya ya kan? Kalau sekarang kan udah stage act banget nih kalau menurut gua nih. lip sync ya. Lu tau gak sih lip sync pertama kali gue itu SMP. Barengan Lu lip sync udah SMP dulu. barengan 11 temen gue yang lain. Kita lip sync. Jadi akademia Avi menuju puncak. Gue jadi Diki. Jadi SMP memang udah lip sync ya ternyata ya. Itu lip sync gue pertama. Iya. Habis itu udah gak pernah lagi. Cuma itu pertama kalinya. Iya maksud gua lu kalau di atas panggung udah lincah dari SMP itu. Iya, lumayan Walaupun lu lincah sih. Gue kebanyakan sih. malu. Gue kalau dance ya lumayan lincah. Tapi kalau nyanyi gue juga nyanyi slow gitu-gitu. Oh. Cuma ya kalau dance ya gue ngedance gitu. I believe I can fly. Gue dulu Indonesia Jaya. Yang Apa gimana? sih Indonesia Jaya? Hari-hari gitu-gitu. Terus berlalu. Nah, Oh. Kayaknya- hidup tiada mungkin tanpa Tanpa perjuangan. Oh iya. Itu slow ini ya. Agak Berapi-api. Iya, berapi-api. Iya, itulah gue sama Diki apa? Gue ngefans sama Diki dulu. Oh, gue kemana-mana nih gue Gak apa-apa. Lu Kan tahu memang cerita. Diki Avi, yang Avi pernah nonton gue dong? Di Kabaret. Datang ke Kabaret. Oke. Jadi saat itu gue keluar duluan. Misalnya dulu kan sebelum pandemi kita foto bareng nih Iya, sama penonton kan. Jadi setelah selesai turun panggung nunggu di pintu keluar pada nonton. Nah itu gue selesai, gue turun panggung duluan, Diki keluar duluan. Nah gue kaget, lah Diki ya gitu. Terus kayak, aduh apa ya? Diki ya gitu. Iya seneng banget, thank you udah datang gitu. Gue mau ngomong ke gue fans, gue malu. Gitu. Gue nggak bawa handphone, kepada gue mau selfie. Dia bilang gini, iya gue datang, gue lagi ke Jogja gini, gue datang ke sini. Ya agak kecil itu kan. Iya, gue khusus. Pokoknya kayak Kang Fauzi kan. Iya, gue khusus nonton lu karena gue nonton lu di YouTube. Makanya gue kesini. Serius gitu. Iya sukses ya iya.
thank you ya Dik, dia pergi. Gue kayak anjir, idola gue Jaksa SMP. nonton gue, dan gue nggak bisa foto bareng karena gue nggak megang handphone, goblok banget sumpah. Dia nggak nge-tag juga. Nggak, dia nggak Nggak gue langsung foto. search kan, dia nggak bikin postingan juga sih. Yang murni mau nonton aja. Wow, keren juga ya. Tenang. Jadi beberapa idola ya, namanya idola Iya, ya. Beberapa idola. idola yang sudah menyapa dan udah Notice ketemu gue notice lah. itu kan. Tahu kalau gue ada gitu. Nah, emang sekarang nggak ada. Nggak, mesti kayak oh ada anak ini gitu di sini. Tapi kalau misalnya tadi kan kita bahas yang indah-indah nih. Kalau misalnya mau sedikit mengulik tentang, pernah nggak sih selain dibully di waktu SD gitu ya, pernah nggak sih ada titik terendah? Jadi maksud gue biar teman-teman di rumah juga ada manfaatnya nih, obrolan kita nih kayak oh ternyata jangan kayak gini ya, biar orang tuh nggak kayak gini, ada imbas baiknya. Dulu juga pas kemarin gue juga ngobrol sama teman kita yang satu lagi juga, ada nggak sih titik terendah lu yang lu ini banget, sedih banget gitu, yang lu kok kayaknya aduh kok gua ini banget ya gitu, ada nggak sih gitu, dan itu apa gitu, dan bisa dibagikan ke teman-teman? Apa ya, gue tuh kan orangnya overthinking ya, apa-apa gue pikirin gitu. Jadi gue tuh nggak, jarang bisa puas gitu loh, Bi. Jadi kalau misalnya lu nanya titik terendah gue Pas lu bener-bener insecure kapan banget gitu. itu tuh kayak hampir sepanjang hidup gue, mungkin gue habiskan waktu kayak kok gue gini-gini aja ya, kok gue gini-gini aja, walaupun misalnya orang bilang enggak kan lu udah ini, lu kan Udah punya lu ini. happy, Iya, betul. lu apa namanya, kerjaan lo happy gitu. Karena dulu kalau misalnya ditanyain lu ngerasa diri lu udah sukses belum sih gitu, gue selalu ngerasa karena saat gue happy sama hidup gue, ya gue ngerasa ya udah gue sukses untuk membahagiakan diri gue sendiri Ya, gitu. ya. Jadi ya kalau misalnya ditanyain yang titik terendahnya gitu, ya gue bingung mau nentuinnya pas kapan, karena ya orangnya jarang ini apa namanya, ini jangan dicontoh ya, gue tuh kayak suka mau nggak mau gue kayak kok orang dia begini ya, dia kok kayak happy banget, dia kok kayak dia punya pasangan happy banget nih, terus ngeliat yang ini, oh dia kok kayak materinya berlimpah, dia kayaknya happy, oh dia karirnya naik, kok dia happy banget gitu. Itu gue kayak kok gue belum ngerasain kayak gitu ya gitu. Ya itu sih, jadi kayak beberapa waktu gue ngerasa ya kayak gitu, terutama saat kan keluarga gue selalu bilang bro lo berkeluarga gitu, berkeluarga gitu. Coba gue mikir, bukannya gue gak mau berkeluarga nih, cuman kan lu pade kan udah pada tua nih, Aki nih gitu kan, lu kan udah pada tua nih. Nah gue belum berkeluarga aja, sekarang mau nggak mau gue harus ngurusin mereka kan. Nah gue takutnya, karena gue cuma yang bisa gue jadiin contoh adalah ya orang tua gue sendiri. Nah zaman gue kecil, mereka strugglingnya kan susah tuh, mereka struggle banget untuk membiayai kita semua. Gue berdua sama kakak gue, sama adik gue almarhum. Terus gimana mereka susahnya gitu, saat nikah belum punya persiapan materi yang cukup gitu kan. Terus saat itu gue juga ngelihat mereka nggak terlalu bisa membantu orang tua mereka. Nah gue takutnya kalau misalnya gue nggak ngerti nih, karena gue nggak bisa gue nggak punya batasan materi yang cukup tuh semana. Itu mungkin juga salahnya gue ya juga, kayak gue pengen tuh gue bener-bener yang gue bisa nih, gue nggak ngapa-ngapain, duit ngalir terus gitu. Kalau udah kayak gitu baru deh gue mau berkeluarga, baru deh biar saat gue punya keluarga, gue punya orang tua gue juga nggak akan gue terlantarkan gitu. Karena kan misalnya gue punya, ya udahlah ini cukup nih buat gue, kalau gue bikin keluarga gue cukup lah buat hidupin keluarga gue, anggota keluarga gue. Tapi nanti kalau misalnya orang tua gue minta, orang tua gue butuh, gue nggak bisa bantu gimana? Nah gue nggak mau, karena gue yang paling utama ya orang tua gue, keluarga gue
Walaupun nanti kalau misalnya ada yang bilang setelah lu menikah tuh ada rezekinya bakal double gitu. Nah itu kan gue nggak tahu. Maaf ya, maksudnya kan gue belum tahu. Iya. Itu kan masih nanti ya, Belum dicoba. belum dicoba. Kalau misalnya iya, kalau misalnya alhamdulillah ada rezeki. Kalau nggak ada, gimana dong? Lu nikahnya sama orang kaya berarti. Apa? Nikahnya sama cowok yang Pengennya, kaya. gue pengen banget nih. Wah, gue main biasa aja, gue susah banget. Siapa mantan istrinya Nazar? Oh, Musdalifah. Ah iya lu ada. Gue pengen cuman lah gimana ya? Nanti Tapi kan mantan lu cantik-cantik. Gi. iya mantan gue cantik-cantik, Ya. ganteng-ganteng. Enggak, Buat yang penasaran ya, mantan gue cantik dan ganteng. Jadi lo gak usah nanya di komen. Soal nih, soal mantannya cantik, ya gue dua-duanya pernah. Lo gak pernah kan? Ini gue share ke bapak lu, jangan gitu. Ntar gue share ke bapak lu. Gak, gue cuma main Instagram sama Facebook. Oh, iya, Biasanya iya. gak main YouTube. Kan tetangganya main, gue kenal. Ah, Diliatin gini. Gue dijebak ini. Diliatin gini, Pak, ini anak bapak Pak masuk YouTube gitu. Yang subscribe-nya baru dikit. Enggak, maksudnya waktu zaman kuliah itu mantan lu kan cantik gitu loh. Dan ibaratnya nih ya, kalau kayak sama temen gua yang agak lebih maco, ibaratnya dalam kata kutip yang maco, itu aja kalah gitu loh. Malah jagoan lu menurut gua gitu loh. Itu gue alhamdulillah gue beruntung ya. Iya. Kalau masalah-masalah percintaan dengan wanita-wanita itu gue sangat beruntung sih. Beruntung, Jadi kayak cantik mantan lu. kan gue jarang banget nih kalau misalnya suka sama orang nih. Nah begitu kalau pas gue dapat ada Yang klik gitu. lebih spesifik, gue jarang banget suka sama perempuan. Terus ada suka nih, nggak tahu kenapa kayak digampangin jalannya. Tiba-tiba mereka ya udah kita jadi aja gitu. Tur order? Kalau Enggak ya? gue sama gitu gue sampai Ini ini buat edukasi ya, ada lah namanya tuh gue edukasi apaan, edukasi jangan ditiru, edukasi gue gitu suka sama yang Inilah. wah cakep dia. Cakep dia. Oh enggak, selalu gagal. Oh. Nah saat itu gue mikir oh ya mungkin sama Tuhan tuh lu nggak boleh kesini, lu jalannya kesini aja, nggak usah belok-belok gitu. Lurus aja gitu. Oh, ini gitu. Emang pernah belok? Banget. Saking gue udah kebelok sampai gue pikir beloknya adalah jalan yang lurus. Sebagai anak ini ya gue sebagai anak kayak kerasa aduh aku lihat yang keluarga lain kayaknya minta ini enak, minta itu enak gitu. Gue gak mau, gue pengennya nanti bisa keluarga gue nih, anak gue semua minta apa ya udah gampang gitu, nggak usah mikirin ke orang tuanya susah gitu. Ya lo hidup biar happy, hidup lo tuh dipenuhi dengan kebahagiaan gitu. Gue pengennya gitu. Enggak, kebahagiaannya menurut lu materi sih sebenarnya. Iya karena Hidup. iya karena gini ya, uang itu emang enggak segalanya, tapi segalanya itu butuh uang. Betul. Butuh banget, sampai kebahagiaan pun butuh banget uang. Banyak orang yang ngomong udahlah nggak usah banyak uang, yang penting kita bahagia. Nggak bisa. Lo dapat dari mana kebahagiaan? Lo terlilit hutang yang ada. Lo mau apa ya, makan beras doang, nggak punya uang, nggak bisa beli Betul. gas, nggak bisa apa, mau masak nasi nggak bisa beli beras, makan apa untuk makan nih? Betul. Makannya kita butuh duit. Temen aja butuh duit. Temen tuh butuh duit, kita kenalan aja, kita berteman 13 tahun, kalau nggak saling parasitis. Kayak Henry maksudnya. Gak apa-apa disebutin aja, biar dia nonton. Kan Butuh duit gitu. iya kan, gitu. temen tuh Bener-bener. ya butuh uang gitu, apa tuh semua tuh butuh Kadang uang. memang ada sih yang benar-benar berteman nggak butuh uang. Mungkin dari 1001 teman satu gitu loh. Nah, emang masing-masing itu nggak membutuhkan uang, tapi ada suatu kondisi yang Iya. itu uang itu akan sangat berguna. Iya. Uang itu Misalnya sangat kita nongkrong apa masa iya mau di traktir temen itu terus yang kan? contoh-contoh kecil ya kayak gitu, kayak terus tiba-tiba misalnya ya ada kan orang manusia mah ada up and down ya, tiba-tiba Iya. ih Opi kasihan banget, Iya. Opi kenapa ya udahlah, lo kenapa sih, misalnya lo ada masalah apa, musibah apa, lo nggak punya uang, ya mau nggak mau misalnya mau dibantu ngebantu ya pakai uang dong, nggak mungkin Iya. kayak cuma sabar Opi Ya. pulang. Semuanya Anjir, juga temen. gitu. Kayak gitu kan. Iya, benar. Kayak gitu. Benar juga, benar. Ya maksudnya bisa apa ya? Kalau dipandang dari segi yang positif ya memang uang tuh bisa membuat semuanya jadi lebih baik sih sebenarnya gitu loh. Tapi
kalau dipandang dari segi apa ya, logika biasa aja ya ngapain sih pakai uang, ngapain Iya memang sahabat ya itulah. aja. Pokoknya yang memang duit tuh bukan segalanya, tapi segala itu butuh duit. Benar Betul. ya. Oke. Itu Habis dia. nih. Ya lo gitu doang. Enggak, masih ada. Gua dikulik yang biar sampai nangis gitu loh. Tadi udah lu kulik. Yang apa? Yang posisi terendah lu. Oh nggak ada ya? Enggak ada, makanya lu selalu insecure. Iya gue selalu insecure. Tiap hari soalnya. Iya. Kalau orang kan insecure pas suatu saat dia pas kepentok tok gitu loh. Nah itu dia insecure banget sampai benar-benar sedih banget. Nah, itu. Lu kan tiap hari sedihnya. Iya gue tiap hari dan itu sih lagi ya ini gue nggak tahu sih ini kayaknya harusnya jangan dicontoh sih, cuman apa namanya cara gue untuk biar gue nggak sedih gitu kan. Gue suka bandingin gue sama orang lain. Iya. Nah biar gue nggak sedih tuh gue suka kayak gini, misalnya kayak dia enak banget ya si ini uangnya banyak gitu. Gue cari kekurangannya dia apa. Tapi dia ini walaupun uangnya banyak tapi kayaknya dia diselingkuhin terus gitu. Untung gue enggak. Itu jangan sih sebenarnya, cuma cara gue kayak gitu. Oke. Cuma itu kayaknya jangan dicontoh ya. Tapi kayaknya lu semua deh. Uangnya dikit diselingkuhin. Sedih kan? Sedih. Diselingkuhin, Dibully. nggak ada waktu. Dong tapi nonton. Ada waktu. Dikit waktunya. Udah sedih belum? Wah. Bully banyak deh. Jadi gue ceritain ya. Jadi suatu ketika pernah dia WhatsApp gue cuma pengen dihibur. Anjir kata, Opi gue pengen dihibur. Kenapa? Gue bilang, kenapa lu? Gue pengen dihibur, lu butuh gue butuh lu buat menghibur. Dalam hati gue kan gak lucu, gue kan jayus. Enggak, gue butuh lah. Terus datang lah gue nih, kocak katanya, kocak. Karena ada ini juga sih, kalau gak ada ini gue gak kocak makanya. Iya sih. Menghiburnya cuma gitu doang. Iyalah pokoknya. Temen gue cuma kalian doang. Cuman gara-gara kenapa sih lo bukan dikit ya, tapi memang bukan pemilih ya, teman-teman. Iya kayak gitu. Temen lo dikit loh menurut iya gua. temen gue dikit. Temen gue cuma lu. Kenapa Temen gue tuh? cuma lu. Temen yang gue misalnya gue nggak bener-bener nganggap dia temen tuh kayak ini gue temen nih. Kalau misalnya gue ada apa-apa, misalnya gue bukan ada apa, misalnya gue ada hal yang bisa gue ceritain banyak, lebih banyak porsi yang bisa gue ceritain dari hidup gue ke orang ini. Ini adalah dia temen gue. Kayak lu, kayak ada temen kita, ada Henry, ada yang lain gitu. Sedangkan kalau misalnya gue di tempat kerjaan itu gue yaitu kita partner kerja gitu. Walaupun gue di kantor itu. Tapi temen lo SMA, SMP gitu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Temen rumah? Kan gue nggak punya. Di komplek? Nggak ada. Kan gue pindah-pindah. Kan gue nggak punya rumah gue kan ngontrakan selama di Tangerang. Gue ngontrak. Jadi kayak pindah. Kontraktor lah ya. Iya kontraktor gitu, pindah. Jadi gue nggak punya tetangga tetap yang dari kecil gitu, nggak ada. Ya itu gue mikirnya gini. Gua ada loh teman dari SMP, SMA tuh sampai saat ini masih ada gitu. Iya. Lu nggak ada yang bener-bener teman gitu? Nggak ada. Kayak misal suka kontak gitu. Itu kayak berapa? Mungkin kayak 5 tahun lalu nggak. Ya udah 10 tahun lalu kali terakhir gue kontak gitu kayak gitu apa kabar gitu, udah gitu doang. Nah karena gue mikirnya buat gue ya. Lu juga orang yang malas basa-basi sih menurut gua. Iya, gue malas basa-basi dan gue malas buat gua kalau kita punya temen yang banyak nih akan ada banyak drama yang juga mampir di hidup kita, ngerti gak sih? Iya. Karena kan kita nggak bisa. Lu nggak mau ribet, tapi orang banyak ngomong, itu ribet kenapa coba? Nggak bener. Ini gini ya. Coba kenapa? Nggak, menurut gua kita nggak bisa menyenangkan hati banyak orang. Betul. Nah ketika kita punya orang ini banyak nih, Betul. kita nggak bisa yang nggak akan bisa kita senangkan juga banyak. Betul. Nah gua tuh ya seperti tadi gue bilang, gue hidup gue sendiri aja gue pusing banget mikirin hidup gue yang kayak kenapa sih gue pencapaian gue kenapa gini-gini aja, gue kayak gue nggak naik-naik, gue mikirin tiap malam, kadang gue bisa tidur kenapa gue gini-gini aja, gimana keluarga gue harus membantu keluarga gue segala macam, terus tiba-tiba punya teman banyak nih, terus gue nggak bisa menyenangkan mereka satu persatu, terus akhirnya kita punya masalah gue lebih banyak, jadi gue mendingan ya udah temen gue dikit aja deh, yang benar-benar gue ini temen gue, ini kita temen, kita berhubungan karena kita temen, bukan nggak ada masalah, nggak ada latar belakang lain, bukan karena kita satu kantor, satu kerjaan, itu beda lagi. Itu buat gue kita adalah itu kenalan partner bisnis yang sangat menyenangkan gitu. Kalau itu ya gue nggak mau. Tadi apa pertanyaannya?
Oh ya, orang-orang pada bilang gue Iya, kenapa bukan orang- ribet sih, mungkin beda ini ya, beda apa namanya, beda pola hidup ya. Ya, ya. Kebanyakan orang-orang yang bilang gue ribet adalah, lo tau gak sih, ini hal sepele menurut gue. Contoh ya, nonton yuk gitu. Iya. Ayo nonton. Enggak, contohnya yang tadi kita mau janjian. Ih, besok kita ini, iya jam 8 ya, jam 8 ya. Jam 8 udah harus ini ya. Oh iya. Ah, ya. Ya contoh kesini ya, gue kesini nih. Gue di PBLI besok ini ya, kita lusa apa namanya, Ngobrol yuk. lusa ngobrol, bikin podcast kayak gini. Oke. Malam Jumat ini kan kita tag-nya Jumat ya. Malam ini gue bilang, kan kita jadiin jam 8. Jam Karena gue tahu. Nah, kita mah nggak tahu ya. Orang kan gimana nih, misalnya buat mereka ada yang waktu mah santai. Nah, buat gue jangan santai-santai lah waktu gitu. Gue juga pengennya menghargai waktu orang lain. Jadi gue juga pengen waktu gue dihargai gitu. Oke. Jadi kita jam 8, gue bilang, Betul. "Pi, sebelum jam 8 udah selesai semua ngeset." Karena gue nggak mau takutnya, gue jaga-jaga aja. Kan gue orangnya sangat jaga-jaga. Gue jaga-jaga, gue jam 8 udah kesini nih, dia belum mandi, dia belum ngeset, lalu gue diem nunggu lama. Jam berapa dong akhirnya udah selesai? Jam 6. Jam 6 dia udah WhatsApp gue, wow, alhamdulillah gue happy banget. Gue langsung semangat nih. Gue langsung semangat banget nih gitu. Gue lagi Berarti nggak semua orang kayak lu bayangkan gitu loh. iya, Mungkin makanya dari itu adalah Iya, sebuah iya. antisipasi, jaga-jaga. Nah, beruntung gue dapet yang kayak lo. Nah, kalau dapet yang lain-lain, orang-orang pada akan bilang, ayo "Gue- nonton Nah, nonton jam berapa gitu. Jam segini. Oke, jam segini kita nonton jam 2 ya, filmnya apa? Iya. Filmnya apa? Duduknya di mana? Duduknya di mana nih? Mau ini dapetnya kayak gini. Kalau misalnya kita jam segini, Jadi sebenarnya lu tuh terplan gitu loh, iya, tertata itu gitu semuanya loh. tertata biar Nah. kan kalau kita mau Iya, melakukan sesuatu, mungkin ada orang yang semuanya- bisa dan ada yang nggak bisa semuanya gitu. tertata kan enak. Enak, Menurut betul. gue enak. Setuju. Tapi ada yang orang ini enggak lah, kita santai aja langsung. Akhirnya kan mungkin waktu jadi molor. gedebuk. Oh iya, selain gedebak-gedebuk terus waktunya jadi molor ya. Mungkin itu orang-orang yang cukup slow ya dengan hidupnya ya, kayak nggak ada kegiatan lain selain itu. Sedangkan gue kan pengennya, ya gue nggak mau waktu gue habis untuk melakukan kayak ngobrol atau hal-hal yang ada lah, ada waktunya, produktif gitu. Nggak cuma nunggu. Kalau waktu gue dihabisin buat nunggu, ya gue sebel. Atau misalnya nongkrong tapi nggak ngobrol, nongkrong lo main handphone, gue main handphone, ya ngapain ngabisin waktu. Gue nggak mau kayak gitu. Orang pada bilang gue ribet, oke ya udah silakan. Kalau misalnya kalian anggap gue ribet, ya udah, orang-orang yang menganggap gue ribet, gue nggak akan menyalahkan kalian. Cuman ya kita berarti nggak sefrekuensi. Ya mungkin akhirnya makin lama makin terkikis. Orang yang yang sering kita bareng akhirnya terkikis, akhirnya ya udah orang-orang ini. Karena memang menurut gua nggak semua orang bisa menerima sifat lu juga gitu loh. Dan nggak semua orang juga bisa sefrekuensi dan sepaham kayak itu tadi. Mungkin kalau kayak gua masih bisa fleksibel atau masih bisa, ya dia teman gua, mau kekurangan dia kayak apapun gua masih terima gitu loh. Kayak teman kita yang cewek yang agak gede itu mau kekurangan kayak apapun gua masih bisa terima gitu loh. Karena dia rahasia termasuk dapur lu bawa-bawa, nggak ada yang tahu. yang agak di belakang juga mau PHP kayak apapun juga gua masih terima. Jadi kita punya teman ya, teman-teman dekat yang sangat menyebalkan. Masih bisa terima gitu dengan sifat-sifat mereka gitu, karena menurut gua ya itu temen gua gitu loh. Karena ya dulu mungkin kita nggak bisa terima gitu karena kita masih Tapi enggak, pola pikirnya. iya, semakin kita menua. Iya. Dia udah kepala 5 ini. Kepala 3. Kita kayak ngerasa ya udahlah gitu. Iya. Akhirnya Iya kan? Ya akhirnya gini, akhirnya kayak oke lah gue ngalah gitu. Tapi kalau buat gue akan ngalah ke orang-orang yang ya pantas gue, ya udah deh, gue nggak mau bikin drama sama dia. Cuma gue juga nggak mau memutus tali silaturahmi. Akhirnya yaudah lo maunya, yaudahlah, kalau daripada kita beribet drama gini, mending ntar dulu deh. Lu maunya apa gitu? Tapi gue kita nggak akan menjauh nih. Ya udah, kita tetap orang-orang yang pantas gue kasih privilege kayak gitu di hidup gue. Menurut gue kayak gitu. Akhirnya ya udah, kayak cuma dikit. Ada yang kayak ngapain gue kasih orang dia kayak gitu, dia aja nggak pernah menghargai gue. Ngapain walaupun kita satu kerjaan. Walaupun lu nunggu kabar gitu ya. Apa? Nunggu kabarnya kok nggak WhatsApp. Iya. Itu gue kayak udah nggak apa-apa. Gitu. Karena akhirnya makin kesini ya udah gue tahu gitu. Gue ngerti. Please lah, kalian di luar sana, tolong hargai waktu orang lain. Betul.
biar waktu kita juga dihargai. Nggak Betul. semua kalau misalnya kalian tuh slow banget, gue slow lah, Iya, iya. waktu mah slow, jangan, karena nggak semua orang kayak gitu dan kebanyakan orang nggak kayak gitu. Iya. Waktu tuh sehari cuma 24 jam untuk berkegiatan tuh berapa jam Apalagi doang zaman dulu kepake. kita kuliah, latihan mesti molor apa Iya, segala macam. itu tolonglah janganlah, kasihan. Sekarang waktu zaman saya kuliah sama Ai ini, yang satu lumayan frekuensinya adalah saya sama Ai sama siapa ya, mungkin yang senang di radio gitu loh. Yang dari dulu kan kita senang drama radio, sering bikin radio, bikin sketsa, bikin itu. Bikin hal-hal itu yang menyenangkan lah. Maksudnya Iya. kayak kalau kita kuliah di seni nih, ya kita bikin apa sih, kayak Sarang lebay, MMTC kita bikin. iya itu kayak apa sih? Manis kayak manja pertunjukan. Iya, cheerleader cowok semua. Ah. Terus kita bikin kabaret, bikin apa drama radio. Kita selalu bikin hal-hal yang itu berkesenian. Cuma yang menyenangkan, yang nggak bikin capek gitu. Kan Betul. ada juga yang orang kayak gue pengennya yang berbobot gitu, kayak yang harus nilai edukatif gitu. Kalau kita kan kayak alah apalah edukatif. Yang penting kita happy. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang tuh tahu sikapnya Ai, perilakunya Ai, dia tuh sebenarnya nggak ribet sebenarnya. Kalau lu tahu dan kalau kita sadar, oh ternyata dia tuh tertata gini loh orangnya. Kan gitu kan, jadi kan kalau orangnya gini, oh yaudah kita hadapinya dengan cara kayak gini. Lu minta jam 8 on time, sekolah macam, gua jam 6 gua siapin. Ya kan gitu kan, ibaratnya Iya, gitu iya. kan. Kecuali kalau misalnya jam berapa? Jam 9 lah ini kan akhirnya jadi makin bete lagi apa segala macam. Nah, kalau kita sama-sama sadar ada teman kita yang lebay, ya udah kita tanggapin dengan cara itu. Ada teman kita yang suka PHP, ya diiyain aja terus, diiyain terus sampai dia jenuh. sampai gondrong lah, bodo amat ya, diiyain aja terus. Tapi kan kita nggak menyakiti hatinya, kan gitu kan gitu. Sama-sama menjaga. Nah, itu dia obrolan kita tentang Ai, ya, ngobrol bareng sama Ai. Dan sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, Oh, masih ada lagi? ada dong, tenang aja. Gue pikir udah loh. Kata lu tadi buru-buru gitu. Gue aus. Tapi sebenarnya gue pengen ngulik tentang si tokoh Agnes Monya, tapi tadi sudah sedikit lumayan menjawab sih di awal gitu. Jadi nggak usah gue tanyain lagi gitu. Oh, ada, semua- nggak apa-apa nih. Apa? Sebelum kita balik ke segmen berikutnya ya. Banyak kalau misalnya lu bilang jatuh bangunnya jadi drag queen, adalah banyak yang meremehkan kita kayak anjir ngapain lo cuma dandan jadi perempuan, mangap-mangap Oh, doang oke. dapat duit, Oke. mana dibayarnya Mahal. lumayan lagi, mahal. dibayarnya lumayan lagi. Ningsih Apa? kan kita ada kru ya, tolong ambilin. Ningsih tolong ambilin dong, Apa? biar pro-pronya ada kru, tolong tuh ambilin tas hijau gue. Ini salah satu ya buat kalian yang nggak tahu drag queen itu apa. Kita laki-laki dan perempuan itu pakai stocking berlapis-lapis, makeup berlapis-lapis, dan paling utama adalah kita mesti pakai wig. Dan kalian tahu wig itu kalau kalian pakai helm aja capek. Pakai wig itu tuh kenceng banget dan bikin kepala kita sakit. Ini gue pengen kopi lo sebagai perwakilan orang-orang yang bilang jadi drag queen tuh gampang. Nih, selama di segmen berikutnya nanti lo akan pakai wig ini. Habis itu lo kasih testimoni gimana kepala lo apakah masih aman atau enggak ya. Kok jadi gue yang kena? Biar aman kan gue juga pakai wig juga. Kalau tenang aja ya, kita biar adil ya. Kita mau segmen games ya abis ini. Iya, ini gue pakai. Pas. Ini adalah wig yang Agnes kan rambutnya gonta-ganti ya. Ini rambut Agnes gue terbaru. Lu pegang depan gini. Nah, tahan ya. Rusak, nggak muat Muat, emang kenceng kayak gini. Itu biar kalau misalnya lu bergerak-bergerak nggak lepas. Ini yang L. Nggak ada ukurannya, lu kata lu sempak. Tarik. Emang harus sakit. Emang kayak gini guys. Gue out frame nggak sih? Enggak. Susah banget malu. Nah itu udah masuk tuh. Udah masuk ya? Masuk tuh. Oh. Ini sebenarnya belah pinggir, cuma kayaknya dia udah kecapean. Serem Kok jadi kayak Tarzan gitu ya. Terus? Oh, gue masih pakai. Oh dia sakit. Sakit kan? Nggak apa. Emang kayak gitu. Biar ngerasain. Biar ngerasain.
Oke. Ini biar adil nih gue Oke, pakai. oke. Ya. Terus Biar Itu- adil gue pakai. Gue orangnya mah fair. Gak ada gue ngejebak. Duh, rambut gue rusak, gue udah kayak Han Ji Pyong nih padahal. Oke. 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 Ini Yoko sama Bibilu. Buat yang udah tahu mungkin masih muda. Nih, Joko dan Bibilu. Nih gambarnya kayak gini ya, tolong ya. Ini ya, kita games ya. Iya, game. Oke. Duh, kejambak ya ternyata ya. Ya iyalah. Jambak. Oke, kita masuk segmen games ya. Karena tadi udah kita ngobrol, udah ketawa-ketawa, sedih-sedih, tapi kita mau menghibur biar ada hiburannya juga ya. Cucok. Kecolok gini memang ya. Iya. Dia kayak jambak di belakang nggak sih? Iya, memang. Tarik gitu ya? Iya, Heeh. gitu. Selama berapa menit? Kita biasanya make up perform kan misalnya jam 7, jam 8, jam 9 malam gitu kan. Makeup tuh ada yang dari jam 4 sore. Sekitar 3 jam. Ya 3 jam, 4 jam lah. Dan ini tuh Nggak pusing pakai ini. Ada yang mungkin wignya kayak gini ya. Terus biar nggak kemana-kemana, ini kan kita ada punya kayak lace gini, lapisan kayak gini ya. Nah ini ada yang dilem ke kulit kepala. Pakai lem kastol. Biar? Biar kenceng. Oh. Biar nggak kemana-kemana. Terus dibedakin. Hah? Biar ketutupan di Enggak sih, foundation kan gitu. warnanya kayak gini. Lem kastolnya kan ya udah mengikuti warna ini. Oh, Kalau lu iya. lihat video gue yang banyak itu yang ramai banget itu kan gue pakai begini. Panjang tuh. Itu beratnya minta ampun. Itu kayak berapa ya? Pokoknya berat banget. Itu berat dan itu kenceng banget dan itu dilem. Sakit banget sih itu kayak masih kayak zaman lu dulu sama guru olahraga lu jambang lu ditarik. Oh, iya, Kayak gitu. segini ditarik jambangnya semua. Sebenarnya jam-jam. Jambangnya banyak ya. Oke, ini gamesnya cepat doang nih. Iya. Jawab singkat, jawab cepat. Aduh anjir. Kayak gini nih gue takut ngejebak nih. Enggak. Mau minum dulu. Gue minum dulu, gue takut. Enggak. Beneran. Kopi sama Lupi. Tes ya. Anjir, gue Tes ya. anjir. Tes dulu nih, tes dulu. Kata gue ketahuan nih, gue udah jaim. Tes dulu. Kaki apa tangan? Tangan. Nah, kelamaan, harus cepat. Kaki apa tangan? Tangan. Nah, gitu Oh, iya, ya. oke. Oke ya. Sip. Aduh, Oke. gue takut. Siap, konsentrasi. Bismillah. Lihatnya ke sini dong. Nah, ke situ ya kamera ya. Oh, iya, siap. Oke, siap. Biru atau hijau? Hijau. Sendal atau sepatu? Sepatu. Motor atau mobil? Motor. Cowok apa cewek? Cowok. Apa? Kenapa gue diem? Yang terakhir. Kabaret atau radio? Kabar. Maaf. Ini kabar. Oke. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas. Apa kan dibahas? Iya, itu doang. Itu doang. Sumpah gue Gamesnya keringetan. Bukan karena weak, karena gue takut. gamesnya emang gitu Nah, doang. kenapa dibahas aja? Biru sama hijau, lu milih hijau. Aduh, kenapa dibahas sih? Karena gue tahu dari dulu zaman awal kuliah, lu suka merah. Terus Enggak. oh itu juga salah ya. Lu suka hijau. Gue enggak dari awal kuliah Karena sih. dari semester 2 ya kayaknya. Iya kayak. Dekat sama itu kan. Iya. Gara-gara dekat itu Karena gue dekat sama orang gitu, terus kayak ketularan gitu loh, suka warna hijau. akhirnya jadi suka warna hijau. Suka warna hijau. Oke. Nggak, awalnya sih nggak gitu. Hah? Awalnya sih kayak dia kan suka warna hijau nih, Ah. terus kayak Ah. apa-apa barang-barang gue yang hijau terus dia kayak ih bagus sama kayak gue godain gue biar dia iri, gue tiba-tiba gue pengen beli kaos hijau, Hijau di hijau, lama-lama bagus juga nih, akhirnya gue jadi suka hijau. Oh, sebelumnya Gue nggak suka warna-warna Pink? dulu mah nggak ada. Gue SMP pernah suka banget sama warna, obses sama warna tuh pas SMP doang, suka warna kuning. kuning ya. Gue kuning gitu. Semakin kesini kayak udah Sampai kayak mata, gigi, hidung kuning semua. Capek bu. hijau pernah soplen hijau gue pernah. Oke, sendal apa sepatu lo milih? Sepatu. Sepatu. Kenapa milih sepatu? Waktu pas gue kayak kalau misalnya gue pakai sendal nih, gue kayak Kayak udah nyaman deh gue. iya enak ya. Lama-lama gak ketarik lagi. Abis itu kan training ya. Nyaman deh saya. Enak tahu. Ada gak sih yang gede gini badannya?
Ada kan ya? Ada Oh, yang jadi iya. Nicki Minaj. Oh iya benar. Dolce Maria, shout Iya. out tuh Dolce Maria nih videonya. Keanu. Kayak lu kan laki-laki. Oh iya lagi. Iya, lu Rambutnya kan. Oh, rambutnya panjang. Iya, panjang. Hati-hati lu, Pi. Biar clickbait. Lu milih sepatu karena Sepatu kalau menurut gue nih kayak kalau gue pakai sendal, Tapi- ngerti nggak sih? Nggak kayak terlindungi. iya nggak terlindungi kayak kalau pakai sepatu kayak orang ada yang meluk gue kayak Oh. lo secure di sini lo Oke. lo aman. Oke. Kalau gue pakai sendal doang kan kayak kebuka. Kenapa nggak lu sewa security tiap pagi? Kayak dipeluk, lu Apa? aman. Minta dipeluk aja pakai security. Yang lain. Aman. Bayar yang lain. Agak mundur bu, sini bu. Oh iya, maaf. Oke, Iya, agak iya, kalau- aman gitu loh. Iya kalau misalnya pakai sendal kan kayak kebuka kulit Oke. gua. Jadi kok nggak takut. Motor atau mobil lu pilih? Motor. Kenapa pilih motor? Padahal kan lu udah jago naik mobil. Iya, gue udah jago. Orang-orang pada bilang ngapain sih lo ada maksudnya kayak kemana-mana lebih suka naik motor kan juga lebih ini enak pakai mobil gitu. Gue pakai mobil kalau misalnya gue lagi butuh untuk Aja. pakai, Oke. misalnya gue membutuhkan itu bukan gue pengen gitu. Misalnya kalau hujan ya gue pakai, misalnya hujan mau berangkat kemana ya gue harus pakai mobil biar nggak kena kehujanan ya. Walaupun misalnya pakai motor pakai jas hujan kan juga tapi kan tetap basah-basah gitu kan ya. Atau misalnya gue mesti bawa bawaan banyak gitu. Kalau misalnya aslinya ya gue lebih suka naik motor. Sebenarnya kalau ada pilihan lain gue lebih suka jalan kaki. Iya. Beneran gue tuh lebih suka kayak gue lebih suka melihat pas gue jalan nih sekeliling gue tuh gue pengen melihat hal itu lebih lama gitu. Kalau gue jalan kaki gue ngeliat sekelilingnya tuh kayak lebih lama. Kalau gue naik motor kan gue bisa lebih lama, lebih santai. Kalau naik mobil kan kayak harus cepet ya, nggak mungkin lo naik mobil pelan banget lo kayak ditimpukin orang dong nanti di jalan. Gue pengen merasakan perjalanan gue tuh lebih lama gitu. Jadi gue pengennya ya gue naik motor pilihnya. Geba. Dari sini kayak Bamba. Anjir, malu. Makanya di kedepannya jangan Oh, di iya. belakangnya kayak Bamba malah. Ini ya. Terus cowok atau cewek, kenapa lu milih cowok? Karena cewek tuh ribet. Oke. Ini berteman ya. Berteman ya? Oh berteman ya? Oh bener. Oh, Iya berteman. Bener, bener. Loh, teman kita yang cewek ribet kan? Ribet banget. Ribet ketemu khusus ribet. Kalau yang cowok Gak kan jadi dulu. kalau yang cowok kan jarang ada cowok ribet ya. Itu cuma gua dah. Yang lain tuh cowok tuh kayak gampang gitu. Iya. Kayak, berarti gue cowok gampang dong ya? Ini temenin, iya gue temenin. Iya, kayak itu kan gampang Iya. kan, kayak ayo ini yuk bisa gitu. Kalau misalnya ini gue nggak bisa, oke nggak bisa gitu. Kalau yang cewek kan kesini, nggak bisa, ganti dong, jangan yang ini kan gue pengen juga ikut. Kayak kalau lu nggak bisa ya udah gitu. Iya, Kalau bener. cowok kan kesini yuk, gue mau kesini yuk, ikut nggak? Aduh gue nggak bisa, sorry deh gitu. Next time ya oke, gampang gitu. Temen ya. Iya temen. Kabaret atau radio? Kenapa lu milih kabaret? Seperti ya, supaya gue dipecat. Ntar gue dipecat. Iya, Gak ada Iya. tanggungan. iya ya seperti yang anda semua tahu. Gajinya lebih gede. Enggak, Karena pengabdian kan ke radio memang karena kita hobi. enggak, gue tetap butuh duit. Anjing, gue belain malah. Enggak. Gue orangnya iya deh, terbuka ya. Gue alhamdulillah gue senang di radio karena gue ada pemasukan bulanan yang pasti. Betul. Berarti lu butuh itu doang kan? Butuh itu. Di kabaret karena kan gue butuhnya duit ya. Karena gue melakukan hal itu semua karena duit. Dan di kabaret tuh duitnya lebih gede. Lebih gede. Jadi kayak ya gue akan kadang, Walaupun tidak pasti. walaupun tidak pasti, tapi lebih gede. Misalnya kadang sebulan ini gue bisa sebelum pandemi ya, misalnya off air tuh bisa kayak seminggu pasti sekali ada. Iya, iya. Nah kalau misalnya Bahkan sampai 4 kali gitu 4 ya. kali, 5 kali sampai 7 kali, sampai pernah dalam 2 hari tuh gue ke 3 kota. Iya gitu. Kalau tadi gue jawab kabaret karena di pikiran gue adalah berdasarkan duit. Kalau misalnya berdasarkan materi gue kan lebih milih kabaret Oke. gitu karena ya gitu lah. Tapi nggak pasti jadi tetap Nggak pasti. dua-duanya lu pertahankan. Dua-duanya gue pertahankan. Kalau tapi nggak tetap bisa berdasarkan duit gue akan milih kabaret. Kalau misalnya berdasarkan kesenangan gue Oke. akan lebih milih di radio.
gue kalau misalnya Oke. kalau misalnya mungkin gue punya kerjaan yang lebih apa namanya, kalau gaji gue di radio ini bisa sampai 2 digit kali-kali kedengeran, gue akan ninggalin kabaret karena sejujurnya gue capek di kabaret kayak gini. Gue capek ya kayak gitu tuh, walaupun orang bilang kayaknya enak, enggak, itu tuh buat gue ya, gue capek karena sejujurnya gue tuh nggak suka dandan itu, gue nggak suka. Okay. Gue jadi perempuan pakai gini-gini tuh gue nggak suka, make up pakai baju gue tuh nggak demen. Itu tuh ribet. Kalau misalnya gue bisa apa namanya Menghasilkan uang tanpa harus berdandan Iya. kayak gitu, kayak cuma pakai baju bagus aja, plus baju yang biasa, bukan gaun yang ribet gitu, gue akan melakukan hal itu. boy band. Pengen Iya. boyband nyanyi, gue pengen kayak gitu-gitu misalnya bisa ya, gue akan itu. Gue sebenarnya nggak pengen gitu kayak gitu-gitu. Kalau misalnya lu lihat, gue lebih sering pakai baju gaun, pakai yang gombrong-gombrong, pakai yang apa, nggak yang swimsuit segala macem, karena itu lebih gampang. Kadang gue malas pakai stocking nih, kan kalau kabaret harus pakai stocking berlapis-lapis, apalagi kalau misalnya mau pakai apa namanya swimsuit, yang model swimsuit, biar itunya nggak kelihatan mesti dijepit. Ini buat preview ya, sampai ada yang diselotip segala loh, biar jadi rata, diselotip, dijepit, diselotip. Gua nggak bisa kayak gitu, makanya gua lebih sering pakai gaun, biar gua nggak usah ngejepit, gua nggak usah selotip segala macam. Kesian masa depan gua. Itu tuh capek pasti, dan orang juga, mereka juga pada capek kayak gitu, cuman mungkin mereka senang ya, kan orang mah beda-beda. Jadi kalau masalah memilih karena uangnya, gue lebih milih kabaret. Kalau misalnya senangnya, gue jangan kabaret lah, yang lain aja gue nggak apa-apa. Dari radio gitu ya. Radio, karena cuma ada 2 pilihannya. Oke, itu tadi segmen games kita. Boleh dicopot karena udah selesai. Oh, iya, kan? iya. Iya. Aduh, sakit ternyata. Ningsi tolong ini gue Apa itu? kaca. Oh. Ada ininya. Bang. Loh, emang iya nih biar kenceng. Oh iya bang, lupa Sakit banget. Lupa dilepas. Gue belum. Satu lagi. Jepitan. Nah itu kayak paku kuntilanak ya. Oke, untuk menutup obrolan kita ya, konco cerita kali ini, aku mau tanya terakhir. Ada 2 pertanyaan. Bentar ya. Ini kan nama saya tuh konco cerita ya. Di singkatnya apa sih? Kalau ini deh, kan kita kan teman lama ya. Bisa gak sih konco cerita lawas disingkat? Kocak. Konco cerita lawas. Ayo dong, please dong. Kocak lo. Jangan, nanti gua kena banned. Gara-gara itu doang ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir untuk menutup obrolan kita ini. Ini agak lumayan serius sih Oh, pertanyaannya. iya. Jadi, lu kan udah beberapa udah berapa lama nih hidup di Jogja segala macam, dari kuliah gitu kan, bahkan dari SMA mungkin udah bolak-balik ya. Nah, kalau misalnya terus juga sebagai seorang AI, tentunya juga gue yakin lu adalah bangga dengan dirinya sendiri gitu, walaupun cuma di like doang gitu, bangga dong. Orang lain nggak bisa nih, orang lain nggak bisa subscribe-nya banyak, misalnya kayak gitu-gitu lah. Orang lain nggak bisa viewernya banyak, tapi lu bisa gitu. Jadi kan ada sesuatu yang lu banggakan dari diri. Tapi jika misalnya lu dilahirkan kembali tidak menjadi lu pengen jadi siapa? Gue kalau misalnya gue dilahirin kembali, udah kayak pertanyaan kayak Miss Indonesia ya. Jika saya dilahirkan kembali, saya akan memilih menjadi diri saya sendiri. Enggak. Karena saya bangga. Enggak. Kalau gue mau dilahirin kembali, gue Iya. nggak peduli gue jadi siapa, terserah. Yang penting gue kaya raya. Ya gimana caranya orang kaya keturunan? Terserah, mau itu dari keturunan boleh. Kayaknya Oh, ada jadi- keturunan ya, gue kayak jadi lu anak mau orang kayak- kaya. Mau jadi Kayak- anak Rafathar. Ya mungkin anak Rafathar. Iya kan jadi. Oh, iya. Dari Raffi Ahmad, Rafathar, anak anak Rafathar. Rafathar. Kayak gitu-gitu pokoknya. Gue mau jadi, terserah gue jadi siapa aja. Mau jadi perempuan, mau jadi cewek, mau jadi apa aja. Yang penting gue kaya raya. Udah itu aja. Obsesi lu banget itu ya. Iya, obsesi gue jadi kaya. Tolong lah. Kenapa sih emang lu nggak pernah merasakan lu kaya nih, gitu nggak pernah? Lu banyak, lu tabungan lu banyak. Gue ngerasa
gue ngerasa alhamdulillah gue ngerasa cukup. Nah, Cuma gue pengen agama kaya kita raya. mengajarkan cukup nih. Iya. bukan- Iya, bukan buat gue. Iya, iya. Gue pengen kan kita sebagai manusia Iya, nih, misalnya betul. kita kan kadang juga harus berkembang biak. Menghidupi sekeliling kita Nah, gitu berkembang maksudnya. biak punya keturunan misal dari keturunan gue atau sekalian gue. Kalau kita jadi orang kaya tuh kayak gue akan nih ya, gue yang alhamdulillah gue yang nggak kaya, belum yang berkecukupan aja, kita kekurangan aja kita masih bisa bantuin orang. Iya. Gimana kita kaya raya, Pi? Bakal lebih banyak lagi bisa kita bantu. Iya sih. Ya itulah tujuan gue tuh biar gue lebih gampang gitu. Gue pengen banget lebih banyak bantuin orang. Kita berjani banget ya lu ya. Hah, iya kak? Iya kan kita bisa. Nyai tolong Nyai diangkat lah jadi Mbak Imo kan. asisten. Gitu gitu. Iya, iya, Nggak, iya. tapi kan gue gak akan ditaruh di YouTube lah. Diem-diem aja gitu ya. Oke, terakhir. Berapa lama tinggal di Jogja berarti? Ih anjir, gue kayak gitu gitu jadi berapa sih? 13 13 tahun. 13 Pi. yakin? 13 ya. 13 tahun di Yogyakarta dan udah banyak sekali apa ya? Bisa nggak dibilang kalau karir lu juga tumbuh di Jogja? Iya. Oke, sudah 13 tahun akhirnya lu punya seorang sosok Ai itu karirnya tumbuh di Jogja, besar di Jogja. Lantas dengan apa yang Ai punya saat ini gitu ya, dengan apa yang Ai punya saat ini, Ai pengen melakukan apa buat Yogyakarta? Aduh berat banget. Iya dong. Sumpah berat banget. Aku nggak ada nih gue expect kayak gini nih. Iya. Acara begini Lu pertanyaannya yang berat apa? banget. Iya. Itu kan ya mampus kan. Lu udah banyak nih meniti karir apa segala macam tumbuh di Jogja. Terus lu pengen lu udah pernah melakukan apa dan lu pengen melakukan apa untuk Jogja gitu. Sejujurnya gue tuh pengen keluar dari sini. Ya. Itu yang pengen gue lakukan. Karena Kalau misalnya gue mampu, gue akan mau keluar dari sini. Karena menurut gue ini udah banyak orang. Gue nggak mau pengen ngeberatin kota ini gitu. Karena pas gue Oh. pertama datang, populasinya nggak sebanyak ini. Makanya gue pengen kesini. Begitu gue makin lama kesini, kok orang makin banyak, jalanan makin macet, kemana-mana makin susah, makin ribet, apa namanya? kemacetan di mana-mana. Kemacetan di gitu. mana-mana, terus kejahatan di mana-mana, Wah. waspadalah. Gak, menurut gue kayak kota yang populasinya kebanyakan, menurut gue kayak Jogja ini udah kebanyakan pendatang gitu. Gue juga kalau misalnya gue mampu gitu, gue pengen keluar dari sini lah, buat untuk meringankan beban kota ini supaya lebih ringan gitu kalau misalnya pendatangnya cabut gitu. Oke, Gue juga oke, kasihan sama yang warga asli di sini, kayaknya mereka nggak terlalu nyaman nggak sih dengan banyaknya pendatang yang kadang suka bikin ulah yang aneh-aneh kayak gue. Gue pengen nyebut yang lain, gue takut. Gue aja lah. Iya maksudnya kayak ya udah deh, gua aja yang cabut. Kan ada juga yang udah warga dan yang sudah tinggal di Jogja di rumah aja ya, biar bisa tahu bisa jalan-jalan, biar nggak macet gitu kan ada Iya. tuh suka gitu kan di grup WhatsApp temen-temen kan. Iya, karena kadang kalau kita Gak usah pakai-pakai. kadang kalau kita sayang kita harus rela meninggalkan. Wah, dalam langsung diketik ya orangnya. Oke, terima kasih banyak Ki. Thank you. Terima kasih banyak, gue senang banget. Kenapa gue selalu senang bikin sesuatu sama Ai? Karena idenya luar biasa. Kita dulu sekali lagi, satu lagi nih. Kita dulu pernah main di pentas tugas akhir, ya. Dan itu dia lawannya gue. Dan kita selalu punya trik yang tidak mau kalah satu sama lain untuk saling membalas, tapi ini positif ya. Iya. Kreativitas lawan main. Hmm. Itu sering terjadi. Contohnya, gua tuan rumah, gua siapin minuman ya kalau saya. Iya, iya. Kan? Minuman. Minuman dan dia tamu, gua siapin juga minumannya. Oh, udah ada nih. Gua isi aneh-aneh. Entah kayak Sprite lah, ya kan? Kopi lah. Yang terakhir gue siapa sih? Air garam. Aduh, gue berasa sakit gigi. Dikasih air garam. Terus dia balas dong. Dia bawa dari tasnya dia, apa ya lu bawa ya? Boneka apa ya? Apa sih? Enggak, lu bawa boneka, gua ngakak gak kuat. Saya sama gak kuat sampai ngakak gitu. Mungkin ada cuplikannya? Oh, enggak ada. Nggak ada. Susah, filenya susah itu. Iya,
udah sembuh belum besok saudaranya? Oh iya, udah. Sakit tahu. Udah sembuh. Udah sembuh ya, alhamdulillah. Iya, dia suka sakit gitu. Emang gara-garanya apa sih? Jangan sakit kawan. Lu yang masih sakit. Terima kasih teman-teman, Thank you. silakan ngambil dari sisi yang positifnya aja, diambil yang baiknya aja, buruknya dibuang ya. Karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Makasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Konco Cerita.